Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alad dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini. Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam. Sebagai wujud syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khatib mengajak diri sendiri dan jamaah rahimakumullah, marilah kita bersungguh-sungguh menjalankan perintahnya dan bersungguh-sungguh menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, sampai kepada kita semua yang insya Allah senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih manusia pilihan yang dijadikan oleh Allah agar kita semua menjadikan sebagai teladan, sebagai uswah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memilih Nabiullah Ibrahim dan orang-orang bersamanya untuk kita jadikan sebagai role model, sebagai contoh, sebagai teladan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dalam surat Mumtahanah ayat 4, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kamu teladan yang baik di dalam diri Nabiullah Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, bulan Dzulhijjah ini kaitannya erat dengan sosok yang bernama Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang bersamanya. Ada 3 aktor dalam perjalanan keluarga Nabiullah Ibrahim. Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim sendiri, kemudian Hajar dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ketiga sosok ini, ketiga aktor inilah yang kemudian di dalam sejarah Islam melahirkan ritus Islam terbesar, yaitu haji dan ibadah kurban. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya kita jadikan sebagai uswah, sebagai teladan. Kita ambil pelajaran dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwa beliau adalah mencintai Allah lebih besar daripada makhluknya. Nabi Ibrahim, apapun perintah Allah subhanahu wa ta'ala selalu dijalankan dengan kesungguhan. Ketika Nabiullah Ibrahim bertahun-tahun berharap memiliki anak, Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, hingga berumur sampai 87 tahun. Doa ini terus dipanjatkan, lalu kemudian Allah memberikan kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, As-Saffat 101. Dan kami berikan kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim dengan anak yang sabar, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Baru senang-senangnya mendapatkan putra,
yang diharapkan menjadi penyambung dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah menguji lagi agar anak yang baru dilahirkan beserta istrinya yaitu Hajar agar dipindahkan dari Palestina menuju Makkah yang sekarang dikenal dengan Makkah Mukarramah ini. Di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menjelaskan berkaitan dengan bagaimana proses perpindahan Nabiullah Ismail dan ibunya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan Hajar istri dan anaknya di satu tempat yang tidak ada apapun, tidak ada tanaman, tidak ada manusia, Nabiullah Ibrahim kemudian memberikan bekal kepada istri dan anaknya, beberapa kantong kurma dan satu geribah yang berisi air. Setelah meletakkan, Nabi Ibrahim kemudian pergi meninggalkan dua orang yang dikasihinya. Tetapi Hajar, ia terus memanggil-manggil, ya Ibrahim, aina tadhabu wa tadrukuna bihadal wadi alladzi laysa fi insun wala syai'un. Sembari terus memanggil-manggil, wahai Ibrahim, kemana kamu akan pergi? Kau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada sesuatu pun, wala syai'un, dan juga tidak ada sesuatu pun maupun manusia. Nabi Ibrahim dipanggil-panggil yang demikian itu terus berjalan. Lalu kemudian Hajar mengganti pertanyaan, Allahulladzi amaraka bihada. Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau menempatkan kami di sini ini? Itu semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabiullah Ibrahim menjawab, "Na'am, iya. Ini semua perintah Allah Subhanahu wa taala." Lalu Hajar menjawab, "Idzan la yudayyi'una." Jika demikian, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Lalu kemudian Nabi Ibrahim terus berjalan menuju ke satu bukit. Lalu kemudian ia berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwa ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ibrahim 37. Duh Tuhan kami telah menempatkan dari keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman di sisi rumahmu al-muharram yang dimuliakan, yaitu Ka'bah. Duh Tuhan kami, supaya mereka mendirikan sholat, jadikanlah hati dari manusia untuk condong kepada mereka. Berikanlah rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka dengan Nabi Ibrahim alaihissalam kita bisa belajar bagaimana kecintaannya kepada Allah melebihi cintanya kepada anak dan istrinya. Begitu perintah Allah diperlakukan, maka sudah demikianlah sikap kita sebagai seorang mukmin, sami'na wa ata'na. Kemudian yang kedua, dari Hajar alaihissalam kita belajar juga tentang kesabaran dan pengorbanan. Hajar mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Ibrahim dengan meninggalkan dirinya dan anaknya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ia menjalani dengan bersabar tatkala bekal yang sudah diberikan Nabi Ibrahim berupa beberapa korma dan satu geribah yang berisi air sudah habis. Anaknya Nabi Ismail kemudian terus menangis. Apa yang dilakukan oleh Hajar? Ia kemudian mencari air. Ia naik ke Bukit Sofa, melihat ke bawah, turun lagi, naik ke Marwah, hingga dilakukan 7 kali yang di dalam ritual Islam disebut dengan ibadah sa'i. Pengulangan sampai 3 kali yang dilakukan oleh Hajar dalam rangka mencari penghidupan dirinya dan anaknya, mengisyaratkan agar di dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa taala tidak boleh putus asa, sekalipun itu hal yang sangat berat. Karena pengorbanan itulah
akan didapatkan kemenangan, akan didapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, pertolongan Allah itu erat kaitannya dengan kesabaran. Setelah Hajar bersabar atas apa yang dialami beserta anaknya, maka pertolongan Allah pun datang. Rezeki berupa air yang menjadi sumber kehidupan, yaitu munculnya air Zam-Zam yang kita kenal saat ini. Dari situ kita belajar sabar, bukan menerima nasib lalu berdiam diri. Sabar adalah dengan berusaha tetap terus-menerus dilakukan sebagai langkah untuk mewujudkan kehidupan. Sebab kepercayaan kepada takdir harus dibuktikan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, dari Hajar kita belajar agar dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dengan hati yang bersih, sofa, mensucikan hati kita, membersihkan hati kita. Karena sesuatu yang kita berikan kepada keluarga kita haruslah bersumber dari sesuatu yang halal, baik secara zatnya maupun cara mendapatkannya. Rasulullah SAW bersabda, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari yang halal itu adalah wajib atas setiap muslim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansuna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.